Hai semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi pegawai Bank BRI sebagai BUMN. Perkenalkan, nama saya Putri Dianita Agustin dengan NPM 22151000185 dari Prodi Akuntansi Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Bab 1 Pendahuluan. Etika profesi merupakan aspek fundamental dalam dunia perbankan yang berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku profesional bagi setiap pegawai Bank BRI dalam konteks industri perbankan yang mengelola dana masyarakat dan berperan strategis dalam perekonomian nasional. Penerapan etika profesi menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Penerapan etika profesi di lingkungan pegawai BRI menjadi semakin penting karena posisinya sebagai lembaga keuangan BUMN yang membawa nama negara dan bertanggung jawab langsung kepada publik. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai implementasi etika profesi pegawai Bank BRI perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana nilai-nilai moral dan profesional diterapkan dalam praktik kerja, serta bagaimana kebijakan internal dan budaya organisasi mendukung pembentukan perilaku etis di lingkungan kerja. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika dan etika profesi? Yang kedua, apa saja prinsip etika profesi bagi pegawai Bank BRI sebagai BUMN? Yang ketiga, bagaimana gambaran umum profesi pegawai Bank BRI? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana penerapan etika profesi di Bank BRI? Apa contoh kasus pelanggaran etika oleh pegawai Bank BRI? Dan bagaimana solusi serta pencegahannya. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Dalam dunia perbankan yang saya kutip dari Nasution 2020 menegaskan bahwa etika profesi menjadi kunci dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pegawai bank karena sektor ini mengelola keuangan publik dan kepercayaan masyarakat. Penerapan etika profesi di lembaga perbankan seperti Bank BRI harus mengacu pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Adapun fungsi dan peran etika profesi dalam pelayanan publik dan perbankan. Etika profesi memiliki fungsi penting dalam membentuk perilaku profesional dan menciptakan tata kelola yang berintegritas. Yang pertama, sebagai pedoman perilaku agar setiap pegawai memahami batasan moral dan menjalankan tugasnya. Yang kedua, sebagai pengendali sosial mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan citra organisasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Dalam konteks perbankan BUMN, peran etika profesi tidak hanya berkaitan dalam pelayanan nasabah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan integritas lembaga terhadap negara. Prinsip-prinsip etika profesi pegawai Bank BRI sebagai BUMN. Yang pertama, integritas dan kejujuran. Yang kedua, profesionalisme dan kompetensi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kelima, kerahasiaan informasi nasabah. Yang keenam, keadilan dalam pelayanan. Dan yang ketujuh, loyalitas terhadap institusi dan negara sebagai BUMN. Kode etik pegawai BRI. Yang pertama, ketentuan umum perilaku pegawai. Yang kedua, aturan mengenai benturan kepentingan. Yang ketiga, kewajiban menjaga rahasia bank. Yang keempat, ketentuan anti fraud dan anti korupsi. Sanksi atas pelanggaran kode etik BRI menerapkan sistem sanksi yang proporsional terhadap setiap pelanggaran kode etik, mulai dari teguran lisan hingga pemutusan hubungan kerja PHK. Sejarah singkat Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan salah satu lembaga keuangan tertua di Indonesia. Didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto oleh Raden Arya Wiratmadja. BRI berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam bagi masyarakat pribumi. Setelah kemerdekaan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946,
BRI diresmikan sebagai bank pemerintah pertama Republik Indonesia dengan mandat utama untuk melayani sektor mikro dan kecil. Adapun pembagian jabatannya, yaitu dimulai dari jabatan Customer Service dan Teller, melayani transaksi dan memberikan informasi kepada nasabah, mewujudkan pelayanan prima dan menjaga citra BRI di garis depan. Back office, mengelola administrasi, pembukuan dan pengarsipan data transaksi, menjamin akurasi dan integritas data keuangan. Lalu ada analisis kredit, melakukan analisis kelayakan kredit, verifikasi data calon debitur, dan monitoring pinjaman. Lalu ada marketing, membangun hubungan dengan nasabah, menawarkan produk keuangan, dan meningkatkan portofolio pembiayaan. Lalu ada compliance dan risk office, mengawasi kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen risiko operasional. Lalu yang terakhir ada IT atau Digital Banking Officer, tugasnya menangani sistem teknologi informasi, keamanan data, dan pengembangan platform digital seperti BRIMO dan BRISCO. Pelanggaran etika. Yang pertama ada penyalahgunaan data nasabah oleh pegawai. Pegawai yang memiliki akses ke sistem informasi bank menyalahgunakan data pribadi nasabah untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, seperti menjual data kepada pihak eksternal atau menggunakan informasi kredit nasabah untuk manipulasi internal. Yang kedua ada fraud atau penggelapan dana oleh pegawai. Kasus manipulasi transaksi, penggelapan dana, atau pemalsuan dokumen kredit masih menjadi bentuk pelanggaran etika yang umum di sektor perbankan. Lalu yang ketiga ada pelanggaran pelayanan, diskriminasi, atau ketidaktransparan produk. Pelanggaran etika juga dapat muncul dalam bentuk ketidakadilan pelayanan atau kurangnya transparansi sistem informasi produk kepada nasabah. Kesimpulan, etika profesi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai salah satu lembaga keuangan milik negara yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomis nasional. Pegawai BRI sebagai bagian dari aparatur BUMN harus menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek pekerjaan. Etika profesi tidak hanya mencerminkan perilaku individu, tetapi juga mencerminkan kredibilitas institusi yang mereka wakili. Sekian video presentasi dari saya. Semoga presentasi saya kali ini bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Terima kasih.